Ya, mungkin bisa saya ulang ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Ya, pada subuh kali ini, seperti biasa, kita di bulan Ramadan ada pengajian rutin Ramadan yang diadakan oleh Dormitori UHAMKA. Nah, kali ini kita bersama dengan Bang Rusdi yang akan membahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Kepada Bang Rusdi, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah ba'da. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita diberikan nikmat setelah kita melakukan ibadah sahur sama keluarga, sama teman-teman dan lain sebagainya, dan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa melaksanakan tuntunan syariat Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Baik, di sini teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga pengajian kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, diberikan berkah yang berlimpah ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan kulipat gandakan orang yang melakukan di saat bulan Ramadan. Jadi kalau yang di bulan biasanya kita mendengarkan ceramah hanya mendapatkan satu pahala, tapi kalau di bulan Ramadan beberapa kali lipat sampai 10 dikalikan 100. Seperti itu. Oke, di sini saya diberikan amanah oleh untuk berbagi ilmu atau seri ilmu tentang kisah awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di sini saya menulisnya Adam alaihissalam. Oke, next, dulu silakan. Di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, saya membuat beberapa pilihan-pilihan pembahasan karena kalau dibahas secara dalam tidak cukup waktunya. Kita hanya memakan waktu sebanyak 1 atau 2 jam saja, karena kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini banyak beberapa versi, beberapa pemahaman atau beberapa sejarawan yang menceritakan. Akan tetapi dari yang saya ambil ini, insya Allah semoga Allah meridhoi sesuai dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini saya membagi ada beberapa step atau beberapa bagian. Yang pertama, katakanlah kisah Nabi Adam alaihissalam itu kekhawatiran para malaikat. Ya. Yang kedua itu ada Adam alaihissalam menghuni surga. Yang ketiga itu ada iblis yang membangkang. Yang keempat, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kisah-kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, pengajaran yang terdapat di kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik, lanjut. Awal terciptanya Adam alaihissalam itu Allah memberikan firman atau berbicara kepada makhluknya, karena makhluk yang pertama diciptakan itu sebelum manusia itu adalah malaikat, jin, dan alam semesta. Nah,
Mungkin di next untuk selanjutnya. Nah, diciptakan Nabi Adam ini ya, kekhawatiran malaikat. Kenapa Pak? Si malaikat ini, para malaikat ini khawatir. Para malaikat ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan hendak menciptakan makhluk lain, mereka khawatir kalau mereka para malaikat itu menciptakan disebabkan karena ada suatu kelalaian dari malaikat. Karena kenapa? Malaikat adalah makhluk yang melakukan segala sesuatu perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat saja yang sesempurna itu merasa kalau dia melanggar suatu perintah oleh perintah Allah Subhanahu wa taala yang tanpa dia sadari itu melakukannya. Nah, galaulah para malaikat itu kenapa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bertanyalah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk Tuhan akan diciptakan dan diturunkan ke bumi, niscaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling membunuh, berebutan menguasai alam yang terlihat atasnya dan terpendam di dalam-dalam, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan. Akan tetapi setelah para malaikat itu menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman langsung, Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itu lanjut lagi masuk ke Al-Qur'an yang biasa kita dengar di awal-awal puasa Ramadan kemarin. Kalau misalkan di masalah Masjid Darul Ulum itu kemarin ada yang membacakan surat Al-Baqarah, surat kedua Al-Baqarah di ayat 30. Nah, di sini saya bacakan ya teman-teman ya. Di sini saya bacakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini saya bacakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya di sini saya bacakan artinya sesuai di dalam Al-Qur'an. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak, yang menumpahkan darah, yang sedang bertasbih memujimu, menyucikanmu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, disinilah kegalauan, keresahan hati para malaikat tatkala Nabi Adam mulai diciptakan. Ada yang menyebutkan para periwayatan dalam buku, di situ saya tulis ada Bidayah wa Nihayah dan Ibnu Katsir yang pernah saya baca juga, ya. Ada yang membaca, ada yang memperkirakan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu membutuhkan waktu 40 hari di surga. Ada yang menyebutkan 40 tahun di surga. Ada yang menyatakan 400 tahun di surga. Penciptaannya ya, teman-teman semua. Nah, dari situ bergejolaklah, dan para malaikat pun ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakan ya, dari segumpal tanah, Adam alaihissalam itu ada suatu makhluk yang enggan, ya teman-temannya, yang enggan untuk melihat atau menghormati, ya maksudnya menghormati itu sujud kepada Adam alaihissalam. Karena kenapa teman-teman semua? Karena Adam ini diciptakannya hanya dari tanah, sedangkan makhluk-makhluk sebelum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api,
Akan tetapi ada suatu makhluk yang enggan sujud. Maksudnya sujud itu memberikan suatu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyempurnakan makhluk-makhluk yang ada di langit. Nah, setelah itu next coba. Nah, sebelum penciptaan Adam alaihissalam itu ada tadi beberapa gejolak Allah Subhanahu wa taala, percakapan antara malaikat dengan Tuhan, ada percakapan dari jin dan malaikat, ya. Nah, di sini saya menuliskan terlebih dahulu penciptaan Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ya oleh Allah daripada diciptakan itu dari tanah. Ada beberapa sejarawan atau beberapa tafsir ya, tafsir tentang kisah Nabi Adam alaihissalam itu ada yang mengatakan 4 tahapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam tidak mempunyai orang tua, tapi dia tunggal benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya. Betul. Tapi kalau teman-teman nanya tangannya seperti apa, tangan Tuhan, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang akan melihat. Jadi sebelum ada tangan, sebelum ada kata tangan teman-teman, ya pemahaman kita belum sampai seperti itu. Nah di sini ada beberapa, ada yang mengatakan 4. Ya, proses penciptaan ada yang bilangkan 6, akan tetapi saya mengambilnya 4 dan ditambahkan 2 jadi 6 ya. Nah di sini yang pertama ada peringkat pertama itu dengan penciptaan turab. Turab apakah itu turab? Turab itu seperti tanah ya. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada para malaikat. Pertama Allah memerintahkan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi untuk mengambil suatu tanah yang ada di bumi. Turunlah ya Jibril ke bumi. Setelah itu bergetarlah suatu daratan yang ada di bumi dan bersumpah serapah bumi berkata kepada malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Aku tak sudi diambil segenggam oleh tanganmu malaikat Allah. Setelah itu malaikat Jibril pun tak jadi mengambil. Kembali lagi lah malaikat Jibril ke arsy-Nya, ke tempat Allah Subhanahu wa taala, memberikan informasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruhlah malaikat Israel ya. Sebelum itu malaikat-malaikat ini kan banyak teman-teman ya, yang wajib yang kita ketahui kan ada beberapa, akan tetapi malaikat banyak dan belum ada kalau bahasa kitanya SOP-nya, standar operasinya ya teman-teman ya, itu tugasnya ngapain nggak ada ya, penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu. Nah setelah penciptaan turunnya Jibril, disuruhlah malaikat Israel untuk mengambil tanah sebagai awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah setelah itu turunlah malaikat Israel ke bumi mengambil. Setelah mengambil, wahai bumi, wahai tanah, saya ingin mengambil tanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu sama, bumi pun enggan, tanah pun enggan menerima atau diambil tanahnya, karena yaitu tadi, karena saya diciptakan terlebih dahulu. Kenapa Adam yang diciptakan menyempurnakan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, setelah itu malaikat Israel menantang atau memberikan statement kepada si bumi tersebut. Wahai bumi, kamu itu hanya diciptakan oleh yang menciptakan kita. Saya lebih baik diperintahkan apa yang diciptakan oleh kita daripada saya mengikuti apa yang diciptakan oleh yang diciptakan oleh apa kamu yang diciptakan. Jadi malaikat Israel enggan mendengarkan sumpah serapah dari bumi atau dari tanah tersebut.
diambillah tanah dari bumi itu dari bagian 4 sisi. Katanya ada yang bilang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat-coklatan, ada yang warnanya keabu-abuan. Dari 4 sisi tersebut, malaikat Israel mengambil. Nah, awal mula sejarah namanya disebut malaikat Israel, tugasnya untuk itu yaitu ketegasannya, kepatuhannya malaikat Israel yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang diperintah. Lanjut lagi masuk ke yang ke PPT. Peringkat tuh ya, peringkat pertama yaitu tanah. Sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam, menciptakan dari tanah kemudian berkata jadilah, maka jadilah sesuatu. Di sini disebutkan di surat Ali Imran ayat 59 ya. Sesungguhnya Nabi Isa ya, teman-teman tahu sendiri ya, Nabi Isa tidak diciptakan oleh orang tuanya, tetapi dilahirkan langsung dari rahim ibunya. Nah, seperti penciptaan. Nah, Allah mengibaratkan, menyesuaikan ya, penciptaan Isa seperti Nabi Adam alaihissalam. Makanya menciptakan Nabi Adam sesuai dari tanah. Kemudian berkata, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan tanahnya, langsung Allah bersabda atau berfirman, kun fayakun. Maka jadilah sesuatu, jadilah sesuatu. Yang kedua, ya, di sini ada peringkat yaitu tin, saripati tanah atau air. Nah, di dalam Al-Quran ini saya mendapat di surat Al-An'am ayat kedua, dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu. Maksudnya sari tanah ini apa, tin ini? Itu tadi yang dari 4 yang saya bilang tadi, ada yang tanahnya berwarna hitam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, dan ada yang berwarna keabu-abuan. Terus penciptaan Nabi Adam lagi ada yang menggunakan ya untuk unsur-unsurnya tadi ya, ada beberapa, tadi saya bilang ada 4 dan ada 6 juga, kan, tetapi yang intinya 4, setelah itu ditambahkan 2. Nah, yang keempat, yang ketiga, peringkat hama'in masnun, seperti lumpur hitam atau bahasa lainnya tanah liat ya, lumpur hitam, tanah liat tapi yang warna hitamnya. Fase ini disebut 3 kali dalam surat Al-Hijr ayat 26, ayat 28, dan ayat ke-33. Pada ayat 26 berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia ya, dalam kurung ya, di dalam arti Al-Quran tersebut, Adam alaihissalam itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, Al-Hijr ayat 26. Yang keempat, dari salsalah. Nah, salsalah apa? Itu tembikar. Ya, ini dalam disebutkan surat Ar-Rahman. Salsalin kalfahfor. Ya, di situ Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, setelah 4 proses ciptaan Nabi Adam alaihissalam ini sudah ada semua, barulah dibentuk jasadnya ya, pembentukan jasadnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir barulah ditiup, sebelum ditiupkannya roh ya pada jasad dari tanah liat itu, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan lagi ya kepada para malaikat, kepada jin untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Untuk malaikat mau ya memberikan penghormatan, akan tetapi jin sama sekali dengan angkuh karena mempunyai pandangan dia diciptakan oleh api, sedangkan ya Nabi Adam penciptaan pertama kali dengan tanah liat yang hitam ya. Nah, di sini disebut menurut keterangan Syekh Ahmad Al-Misri ya teman-teman, tubuh Nabi Adam
tubuh Nabi Adam alaihissalam ada proses pembuatannya, tadi ada yang dibilang 120 tahun, ada juga yang tadi ya fase-fasenya itu teman-teman ya, ada yang membuat, kalau untuk fase tanah ini ada yang mengatakan 120 tahun pembentukannya. Terus ada juga 40 tahun menggunakan tanah keringnya pembentukannya. Ada juga 40 tahun dengan tanah yang basah. Dan 40 tahun juga dengan tanah yang hitam dan berbau. Maksudnya lumpur. Nah, di sini setelah diciptakan segala proses yang tadi yang 6 ini, ditiupkannya roh, sudah selesai semuanya. Nah, disempurnakan Adam, diciptakannya apa? Surat 15 ayat ke-28. Disitulah segala penyempurnaan ya. Makanya tadi di dalam judul judul pengajian kita itu fase mengalahkan malaikat atau fase menyempurnakan makhluk-makhluk Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah dibuatnya atau diciptakannya Nabi Adam dalam, diberikanlah pengetahuan. Apa pengetahuannya? Seperti surat kedua Al-Baqarah ayat ke-31. Di sini disebutkan wa alama adama asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i aula in kuntum shodiqin. Di sini saya bacakan artinya, dan dia diajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda. Apa nama-nama bendanya? Banyak ya teman-teman, ada beberapa tafsir di Ibnu Katsir menerangkan ada nama-nama benda seperti oh ini hewan, oh ini batu, oh ini tanah. Diajarkan ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diperintahkan kepada para malaikat. Ya. Ya, Nabi Adam ini setelah diciptakannya juga disempurnakan, dihadapkan kepada para malaikat. Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kuntum shodiqin. Setelah ya teman-teman sudah diberi pengetahuan, diberi kesempurnaan, diberikan perkenalan antara Adam alaihissalam yang telah ditiupkan rohnya kepada Adam alaihissalam. Ya, lanjut lagi di surat Al-Baqarah lanjutannya. Qala ya Adamu anbi'uni bi asma'i qala falamma anba'u bi asma'i qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, di sini di surat kedua ayat 33, teman-teman. Dan Allah berfirman, wahai Adam, beritahulah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-nama yang tadi ya, diberi pengetahuan semuanya, ya. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala, bukanlah aku telah katakan kepada bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya sungguh engkaulah memang mengetahui dan maha bijaksana. Nah, setelah itu di ayat yang selanjutnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, ya di sini, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, ya, kecuali iblis. Pola ya mana tadi? Ini waisqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Ya, ia menolak dan menyumbangkan diri dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Nah, monggo dilanjutkan lagi. Setelah itu teman-teman ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ya dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam, coba di next nih kan. Ya, setelah proses penciptaan Nabi Adam, nah
diberikan pengetahuan, diberikan kesempurnaan, ditiupkan roh, semuanya udah jadi, udah utuh. Kan Adam sudah bisa kemana-mana, Nabi Adam alaihissalam bisa berjalan, bisa menikmati apa yang ada di surga. Lambat laun ada 10 tahun 10 tahun berjalan atau berapa tahun, ada beberapa yang bilang 5 tahun, 10 tahun setelah perjalanan semua itu, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Karena apa? Hanya manusia satu-satunya yang ada di surga tersebut. Dari Ibnu Abbas melaporkan bahwa Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada satu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Ya. Para proses penciptaan itu tak kala Nabi Adam alaihissalam beristirahat di bawah pohon rindang ya, di bawah pohon rindang. Ya, prosesnya di bawah pohon rindang Nabi Adam tertidur dan ingin ada suatu bukan perempuan, satu manusia lagi untuk menjadikan tandem atau partner dalam kehidupannya di surga, maka Allah ciptakan Hawa, Siti Hawa. Ya, disitulah proses kolaborasi antara dua manusia pertama di dunia itu untuk menikmati ada yang di surga. Berarti manusia ada yang menikmati surga, ada teman-teman. Siapa? Adam dan Hawa. Akan tetapi kita ingat kembali setelah tadi li adama fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau sujud, maksudnya sujud dalam tafsir Ibnu Katsir ini teman-teman, nggak mau menghormati. Kalau sujud kita wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam arti lain sujud kepada Adam ini memberikan penghormatan karena Allah telah menciptakan dengan sesempurna mungkin. Nah, setelah kan tadi kan nggak mau kan iblis ini sujud, maka Allah perintahkan, wahai iblis, kau turun ke neraka. Nah, disitulah setelah iblis diusir oleh Subhanahu wa taala dari surga, ketika itu Adam sedang tinggal di surga. Sama tadi saya bilang kan dia bersia-sia, berbicara bagaimana. Terus ada percakapan di suatu ini. Lalu bertanya kepada wanita, apakah kamu? Jawaban, aku wanita. Nabi Adam alaihissalam bertanya lagi, kenapa kamu diciptakan? Jawabnya Siti Hawa, untuk kamu tinggal bersamaku. Lalu malaikat bertanya kepada, siapakah nama wanita itu ya Adam alaihissalam? Dia menjawab, Hawa. Malaikat bertanya, kenapa dia dinamakan Hawa? Ya, ada yang menafsirkan seperti ini. Beliau menjawab, karena dia dijadikan pada sesuatu yang hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 35 berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga dan makanlah dari makanan sepuas-puasnya, apa saja yang kamu berdua sukai, akan tetapi dilarang yang dikecualikan yang ada di surga. Nah, kembali lagi ya, berapa tahun Nabi Adam dan Hawa sudah selesai semuanya, udah bersama-sama berapa puluh tahun atau berkembang perjalanan sesuatu. Nah, iblis datang lagi ke Adam alaihissalam dan Hawa, membisikkan apa? Untuk memakan buah satu ini, memakan buah yang dilarang ini, yaitu buah apa? Buah kuldi. Jadi beberapa proses itulah makanya Allah memberikan firman-Nya itu, sungguh jin itu adalah musuh yang nyata bagi Adam alaihissalam dan keturunannya. Coba di next, okay? Kenapa nih iblis membangkang Kama? Iblis membangkang dan mematuhi perintah Allah. Malaikat yang lain segera bersujud di hadapan Adam bagi kehormatan makhluk Allah. Sama. Nah, Tuhan bertanya kepada iblis, apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab dengan sombongnya tadi ya. Ini pembangkangan tadi iblis. Aku adalah lebih mulia, lebih unggul dari dia, dari Adam maksudnya ya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari lumpur, makanya merasa hina. Ya, karena kesombongan dan kecongkakannya dan pembangkangannya,
dan menolak melakukan sujud kepada Adam alaihissalam yang sudah disempurnakan makhluknya itu, maka iblis diusir dari surga. Apa firman Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyisakan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap dan tidak akan tergoyahkan oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Oke, lanjut. Nah, setelah itu semua, makanya tadi saya balik lagi ke teman-teman ya, Allah memberikan, maka nikmatilah yang ada di surga, kecuali satu, yaitu satu itu. Allah memberikan pesan kepada Adam alaihissalam dan Siti Hawa, tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan berlimpah-limpah di dalamnya, ya. Risalah dan makanlah buah-buahan yang lezat terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekedar nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasakan lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi aku ingatkan kepada Adam dan Siti Hawa, jangan pernah kamu melakukan sebagai sifat-sifat orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Dia akan berusaha membujuk kamu untuk menyeret kamu keluar dari surga hingga hilang kebahagiaan kamu pada memberikan kenikmatannya ini. Seperti itulah, jadi Allah memberi pesan, jangan sampai Adam alaihissalam ini memakan buah kuldi, kan buah pohon yang dari satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya setan kan ya, merayu kita melaksanakan, ya udah. Abi Adam aja yang sesempurna itu aja, termasuk rayuannya, untuk dirayuannya. Nah, coba lanjut lagi nih Ken. Nah, setelah kejadian, setelah makan, Nabi Adam alaihissalam tuh merasa apa coba? Merasa terpukul, merasa kecewa, merasa berdosa. Telah melakukan apa? Hanya memakan buah kuldi. Ya, tapi kan awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu apa? Ingat tadi kita balik lagi ke Al-Baqarah ayat kedua. Izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Fil ardi apa? Khalifah. Bukan Allah berfirman itu apa? Saya ciptakan ya manusia itu untuk menjadi khalifah di surga. Enggak ada pengertian atau artis sebagai berikut, enggak ada. Tetapi Allah berfirman atau bersabda hanya menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di surga. Ingat ya, ini harus teman-teman di garis bawah. Makanya ya, dan turunlah ayat Al-Baqarah ayat ke-30 ini. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sini ya saya dapat dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, menurut riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam ya dari surga, dia mengajarkan, perhatikan ya teman-teman ya. Sebelum tadi teman-teman proses penciptaan, setelah proses penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala udah mentraining ya. Bahasanya itu udah mentraining, udah memberikan suatu pengalaman yang ada di surga ya, pembekalan untuk Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, termasuk pembekalannya dengan buah-buah dari surga. Disebutkan juga dalam kitab Sahih Muslim teman-teman ya, Nabi Adam alaihissalam kan diturunkan pada hari Jumat. Ya, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari pada matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu juga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Jadi
Ya, hari Jumat itu benar-benar hari di mana proses penciptaan Nabi Adam, proses dimasukkan ke surga, proses dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Para sejarawan mengatakan, teman-teman ya, tatkala diperintahkan turun dari surga Allah Subhanahu wa taala, Adam ini diturunkan ada yang mengatakan di bagian kisaran India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah ya. Jeddah itu kan artinya nenek. Nah, di sini dipertemukannya di mana teman-teman? Dari India berjalan ya. Ada yang menyatakan teman-teman ya, ada yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam itu jalan dari arah India menuju arah Arafah, Jeddah ya teman-teman, dan sedang Siti Hawa diturunkannya di Jeddah, yang dekat Jeddah itu. Nah di Jeddah itu teman-teman tahu lah biasanya Arafah, padang Arafah, bukit Arafah. Nah itu depan apa bukit-bukit kasih sayang, bukit pertemuan. Arafah apa artinya? Kan untuk mengetahui, ada yang dilihat orang yang ada subjek yang untuk dilihat. Nah disitulah Siti Hawa dan Adam alaihissalam bertemu kembali setelah kejadian turun dari bumi, setelah kejadian memakan buah kulit langsung turun ke bumi dan ketemunya di padang Arafah, di bukit Arafah. Makanya disebut di situ, ada yang bilang, ada yang menyebutkan di Arafah, ada yang disebutkan di dekat Jeddah, seperti itu. Nah, setelah turun ke bumi beberapa tahun lambat laun, punyalah keturunan antara Siti Hawa dan Adam alaihissalam. Siapa keturunannya? Ada yang menceritakan, ya teman-teman ya, Adam alaihissalam ini melahirkan anak tuh kembar terus. Maksudnya kembar pertama, misalkan kembar pertama sepasang, kembar kedua sepasang, dan terus menurut ada yang meriwayatkan sampai 40 pasang. Ya berarti 20 kembar, 20 pasang, 40 jumlahnya. Ada yang meriwayatkan sampai dengan 40 pasang. Akan tetapi yang pertama, anak pertama Adam alaihissalam itu yang disebut di dalam surat apa ya, Al-Maidah mungkin sepertinya. Terus coba di next dulu kan. Nah, di sini teman-teman. Ini kematian, kenapa saya tulis kematian, tapi sebelum kematian itu kita tarik terlebih dahulu sebelumnya pas proses proses mempunyai keturunan Adam alaihissalam. Dan ceritakanlah Muhammad dengan sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam alaihissalam. Yang keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua Habil diterima dan yang lain tidak diterima, dan Habil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu, dan Habil berkata, sungguh Allah menerima amal orang yang bertakwa. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idza qaraba qurbanan faqubila minha ahadihima walam yuqbala minha akhira qala la tulaknaka qala innama tataqabbalullahu minnal muttaqin. Jadi di situ. Nah, kita tarik, ada yang mengatakan, coba di next. Nah, ada yang mengatakan di suatu tafsir Ibnu Ishaq ya, teman-teman ya, di dalam tafsir Bugawi dan tafsir Qurtubi, Siti Hawa melahirkan 40 tadi yang saya bilang kan ya, mengandung 40 anak dan 20 pasang atau 20 kali mengandung. Jadi setiap kali Hawa melahirkan selalu kembar laki-laki dan perempuan. Kisah yang kita bahas yaitu tentang 2 pasang anak pertama Nabi Adam, itu apa? Kobil. Kobil itu anak pertama Adam alaihissalam, anak pasangan pertama yaitu Kobil. Kembarannya siapa? Kembarannya Iklimah. Akan tetapi untuk perwajahannya, Kabil wajahnya biasa saja, sedangkan kembarannya yang perempuan itu mempunyai berparas cantik. Sedangkan anak kedua
maksudnya anak kedua itu kembaran yang kedua, yaitu Nabi Adam mempunyai anak namanya Habil dan kembarannya bernama Lubada. Nah, setelah beriringan jalan atau beriringan waktu, ya Allah memerintahkan untuk menikahkan, memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk menikahkan anaknya dengan cara silang. Nggak mungkin lah, sudah dari awal penciptaan Adam saja nggak mungkin diciptakannya nikahnya dalam sedarah. Tapi Allah memerintahkan apa? Untuk menikah silang. Nah, silang itu bagaimana? Iklima yang berparas cantik tadi sama Habil, sedangkan yang Kobil sama Lubada yang tidak berparas cantik, pada sama-sama perempuan. Anggapannya kan cantik nggak cantik, namanya manusia mempunyai hawa dan nafsu, jadi seperti itu. Nah, sedangkan Kobil, tadi perempuan Kobil nggak mau nih, ngapain nih? Wahai ayahku, kenapa aku tidak menikahkan sesuai dengan kembaranku? Kenapa aku dinikahkan dengan kembaran silangku, kata Kobil. Masih tidak terima juga Kabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya udah solusi kedua, kamu berkurban. Wahai Adam, silakan suruh anak-anakmu kurban. Nah, untuk pengetahuan juga teman-teman, kurban Kabil itu sebagai seorang petani, sedangkan Habil pengembala. Ya, jadi pengembalanya ada yang domba, ada apa kan, pokoknya peternak. Sedangkan Kobil itu petani. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan wahai Adam anakmu untuk apa? Untuk memberikan kurban yang terbaiknya. Nah, Habil memberikan semua kurban di atas bukit tertinggi itu hewan, ya, atau sapi atau kambing atau lembu disebutnya. Sedangkan si Kabil memberikan kurbannya itu hanya gandum, tapi kualitasnya kualitas yang tidak baik, memberikan seperti hasil tanah, maksudnya itu cocok tanam misalkan padi atau yang lain. Tapi di suatu riwayat yang benar-benar sudah disatukan atau disesuaikan sama semua sejarawan itu disebut gandumnya itu tidak baik, maksudnya tidak benar-benar yang paling bagus, yang biasa-biasa saja. Nah, ditaruhlah dua persembahan itu di atas bukit. Datanglah Allah memerintahkan kepada api, wahai api, silakan kau ambil kurban yang menurutmu baik. Langsung api menyambar apa? Api tidak menyambar kurban dari saudaranya itu Habil, enggak. Akan tetapi api menyambar kurbanan dari Habil, yaitu dari lembu atau kambing tersebut. Nah, dari kedua itu jalan waktu, ya, ada beberapa pengorbanan dari anak Adam alaihissalam, Habil dan Kobil itu tadi nikahkanlah Habil dengan siapa tadi? Iklima, Kobil dengan Lubada. Nah, setelah perjalanan itu Habil beristirahat di bawah pohon juga, dan Kabil diperintahkan oleh ayahnya Nabi Adam alaihissalam, hai Kabil, silahkan kamu panggil kembaran untuk menghadapku. Nah, setelah dipanggil kembaranku, melihatlah si Kabil. Kobil bilang dalam dirinya, ya, wah, ini kesempatan baik, kesempatan emasku untuk apa? Untuk mendapatkan si Ikrimah, pasangan kembarnya tadi. Langsunglah diambil batu, si Kabil langsung lemparkannya ke kepala. Seketika itu mati. Nah, setelah lambat laun perjalanan itu kan, Nabi Adam alaihissalam itu berada, pokoknya dulu kata sejarawan itu di alam di Arab itu ada suatu lembahnya biasa, ya, rendah, ada suatu bukit yang tinggi.
Nah, kaum Nabi Adam, teman-teman ya, pokoknya itu keturunan Nabi Adam itu beradanya di ketinggian, sedangkan yang tadi pas setelah kejadian kematian Habil itu, Qabil turun ke lembahnya, teman-teman, ke lembahnya turun di bawahnya sedang. Setelah itu berjalan laut-laut ini Qabil merasa bersalah sama Habil. Ini kenapa? Ada yang meriwayatkan jasadnya Habil itu utuh, tidak dimakan oleh sesuatu yang ada di bumi. Jadi itu sebagai peringatan bagi para keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, rasa bersalah Habil, masa bersalah atau kecewaan yang dalam melihat sesuatu burung gagak. Apa itu burung gagak? Burung ya, saja yang kita ketahui burung gagak. Berantemlah, berkelahilah dua burung itu. Melihat nih si Kabil, oh kayak gini, 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 gini. Setelah pertengkaran antara dua burung gagak itu salah satunya mati. Nah, yang menang antara dua burung gagak itu menggali tanah. Setelah menggali tanah, yang matinya dimasukkan ke dalam tanah, yang menang langsung menguburkannya. Habil, Qabil pun langsung melakukan apa yang dia lihat sesuai dengan tersebut. Nah, lambat laun setelah itu, ya kan lu tadi udah nikah kan? Habil dengan Lubada turun nikah, punya anak keturunan semuanya. Terus yang keturunan Nabi Adam alaihissalam itu masih lanjut. Ada yang meriwayatkan itu ada nama Syed. Syed itu yang melanjutkan risalah dakwah Nabi Adam alaihissalam. Pokoknya ujung tombaknya, kan Habil tidak menikah, tidak mempunyai keturunan, kan dia tidak jadi nikah sama Iklimah, sedangkan si Habil, Qabil sama Lubada ini mempunyai keturunan di lembah itu. Makanya beberapa puluh tahun itu dua Qabilah ini, walaupun di satu keturunan tidak pernah bertemu, karena yang satu tinggal di lembah, satu lagi tinggal di bukit. Oke, coba dilanjut lagi. Nah, di surat disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala Al-Bidayah Nihayah, Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil yang sedang tertidur, yang tadi ya teman-teman. Ketika itu Adam kehilangan Habil, akhirnya Qabil merasa takut dan meninggalkan Nabi Adam alaihissalam. Ada di suatu riwayat mengatakan di bawah bertahun-tahun hingga jasad Habil itu Qabil melihat dua ekor burung gagak sama seperti tadi. Nah, dari kejadian itu semua udah beres semuanya, udah selesai semuanya, udah punya keturunan yang baik. Nabi Adam alaihissalam yang tinggal di atas perbukitan, sedangkan yang tinggal di lembah tidak pernah bertemu sama dengan orang tuanya. Karena apa? Qabil enggan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Adalah orang tuanya sendiri ya. Nah, makanya jangan sampai teman-teman nanti kalau mempunyai keegoan yang sangat tinggi itu sama orang tua. Kalau misalkan masih ada orang tua yang ikuti, karena nasihat orang tidak pernah ada yang pernah salah. Insya Allah benar selalu. Nah, setelah kejadian itu lambat laun, keturunan banyak, wafatlah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu umurnya 930 tahun. Ada juga yang mengatakan di suatu riwayat, ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, ada yang bilang 912 tahun. Jadi tidak tahu pastinya yang mana. Mungkin apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini, mungkin salah satunya teman-teman, ikuti saja yang ada di bumi, yang ada di langit sesuai perintahnya. Kalau teman-teman sudah mengikuti, kalau kata sabda Nabi Muhammad SAW, ya, taraktum fikum say'an walam tadilluhuma. Apakah itu? Tidak akan tersesat keduanya kalau mereka mengikuti keduanya. Apa itu? Keduanya pertama Al-Quran, yang kedua sunnati. Apa sunnati? Perilaku, perbuatan, ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bakal tersesat. Makanya tadi dari perjalanan semua Nabi Adam alaihissalam ini semua beres, nikmat yang dirasakan sampai sekarang. Jadi begitulah kisahnya Nabi Adam yang saya ketahui. Mungkin wallahu alam bishawab.
Mungkin ada kekurangan atau kelebihan saya dalam bercerita, mungkin itu kekurangan dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Bang. Boleh, boleh. Oke, dipersilakan kepada teman-teman santriwan dan santriwati, barangkali ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ya Bang, saya izin bertanya Bang. Ya, boleh, monggo. Satu ya nih. Oh ya kan kalau ada ya istilah orang yang bilang kalau misalkan Nabi Adam gak makan buah huldi, kita bakal hidup di surga gitu. Tapi kan sedangkan di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan gitu kalau misalkan manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu menurut Abang tanggapannya gimana? Oke, baik. Nanti jadi langsung saya jawab ya Niken ya, boleh? Boleh Bang. Oke, jadi tanggapan saya mengenai itu emang kalau misalkan Nabi Adam, kalau misalkan setan dan jin itu ya teman-teman ya makhluk Allah yang satu ini ya yang diturunkan dari surga itu menyembah atau memberikan sujud kepada Adam alaihissalam, memberikan penghormatan pada Adam alaihissalam. Mungkin kita tidak ada di dunia ini, tidak ada di bumi, akan tetapi teman-teman kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di situ disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ya, Allah menciptakan bumi itu untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah untuk menjaga untuk menjaga perdamaian yang ada di bumi. Karena kenapa di bumi itu tidak ada ya, nggak ada apa-apa, nggak ada, hanya hanya ada bebatuan, ada tumbuhan, tidak ada yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berfirman itu memerintahkan ya, tapi berfirman itu untuk menjadi khalifah, pemimpin yang ada di bumi untuk sebagai yang memberikan perdamaian antara beberapa makhluk yang lain. Seperti itu sih. Kalau bagi saya, pemikiran saya dulu seperti itu. Kalau kayak gitu kan dulu kita bisa hidup di surga aman nyaman, nggak usah pakai pendidikan, nggak pakai sekolah ya. Tapi kan Allah itu mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Jangankan kita, ke malaikat aja yang benar-benar tahu aja sampai tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahamannya kita tidak memahami apa yang diketahui Allah Subhanahu wa taala, tapi akan kita bisa mencapai apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Baik Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya, mungkin dari santriwan atau santriwati yang lain yang masih ingin bertanya dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, monggo. Iya, sebelumnya kan saya baca dari temanya itu sendiri ya, bahwasanya kemenangan ras manusia atas malaikat. Nah, kebetulan saya sendiri baru gabung gitu, terus nggak ikut dari awal. Mungkin barangkali udah dijelaskan atau belum. Saya minta penjelasan lagi gitu Kak, terkait apa sih maksudnya kemenangan ras manusia atas malaikat tuh di sebelah mananya gitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab nih kan ya. Jadi kemenangan ras manusia kepada malaikat itu di atas malaikat itu apa? Malaikat itu diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan ya teman-teman ya. Kita balik lagi. Sebelum itu juga
Allah juga menciptakan apa? Jin. Ya, jin dari api, malaikat dari cahaya. Nah, setelah penciptaan dua makhluk itu, Allah menciptakan lagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Ya. Nah, dari perumpamaan itu, dari sabda itu, dari firman Allah Subhanahu wa taala itu, Allah memerintahkan jin untuk beribadah, manusia beribadah, malaikat pun untuk beribadah. Akan tetapi Allah memerintahkan lagi di dalam tadi yang saya bilang tadi, kalau ada masjuda di surah Al-Baqarah ayat 30 berapa tadi? 32 ya teman-teman ya, apa itu 33. Di sini qalu udlana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kana alimul hakim qala ya adamu andir bi asma'i falamma an biasai alamakullu ini alamu bi asma'i wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, di sini ya teman-teman, wa izqulna lil malaikatu di 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepadamu, kepada Adam. Ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Makanya kenapa disebut ras, ya. Manusia itu mempunyai ras tertinggi. Tadi karena sujud, maksudnya sujud itu bukan menyembah ya. Sujud itu diartikan dalam menghormati atas kesempurnaan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dengan kesempurnaan seutuhnya. Ya. Kalau teman-teman ketahui, malaikat tidak pernah membuat kesalahan kan? Selalu benar terus, selalu bertasbih, tahmid dan lain sebagainya, beribadah terus. Akan tetapi makhluk yang satu lagi jin membuat onan, membuat pertikaian, membuat fitnah dan lain sebagainya. Akan tetapi Adam alaihissalam dimaksudkan kedua roh, satu roh itu ya tadi ya. Adam diciptakan dimaksudkan dari dua sifat yang beribadah dan sifat yang membangkang. Makanya disebutkan itu ras tertinggi, mengalahkan ras malaikat dan jin. Nah, maka disebut di surat Al-Baqarah ayat 34 tadi, li adama fasajadu illa iblisa. Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Mungkin seperti itu untuk Sholihuddin ya. Jadi kemenangan ras itu sujud. Maksudnya sujud itu bukan menyembah, akan tetapi memberi penghormatan atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam atas kesempurnaan penciptaan. Mungkin seperti itu. Mungkin itu Sholihuddin. Baik, terima kasih atas jawaban. Ya, mungkin di sini ada pertanyaan terakhir ya Bang dari Hakim. Saya bacakan di kolom komentar. Banyak yang bertentangan kalau Nabi Adam bukan manusia pertama di muka bumi. Nah, tanggapan Abang bagaimana? Oke, tanggapan saya banyak yang bertentangan kalau Nabi Adam bukan manusia pertama di muka bumi ini. Mungkin itu pemahaman dari teori Darwin ya, teman-teman ya. Ya, jadi kita tanggapannya kalau saya itu tidak usah ditanggapin. Karena kenapa? Simple. Allah itu ada sebelum kata itu ada. Jadi manusia itu ada sebelum teori Darwin itu ada. Jadi bahasanya yang simpelnya teman-teman, kita melihat Nabi Adam kalau misalkan bukan orang pertama diciptakan di bumi itu, tahu yang bisa dibilang itu Adam alaihissalam itu awal mulanya itu dari kera, ada yang bilang dan lain sebagainya. Itu kan pemahaman dari teori dan sebagainya. Tidak masalah, akan tetapi dibuktikan dengan sesuai dengan faktanya, bukan yang dikaji oleh logika saja atau dikaji dengan sains saja, akan tetapi dikaji dengan sesuai runtutan sejarah yang ada diperlihatkan di muka bumi tersebut. Jadi mungkin itu. Jadi itu nih kan. Iya, jadi seperti itu Hakim, semoga menjawab dari pertanyaannya. Oke, mungkin
dicukupkan kali ya Bang kajian Boleh. pagi ini gitu. Mungkin dari Abang ada closing statement dulu Bang. Jadi closing statement saya teman-teman, saya mengingatkan teman-teman, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Adam ini ada diciptakan. Nenek moyang kita teman-teman ya, nenek moyang kita itu diciptakan dengan kesempurnaan sebaik mungkin. Jadi tidak ada kekurangan dari beliau, akan tetapi kita jangan lengah kepada bujuk rayuan setan, apalagi iblis ya teman-teman, karena iblislah yang menyeret nenek moyang kita untuk tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlakulah teman-teman, perbanyaklah ibadah. Sedangkan tadi saya lupa sedikit, tadi kan ada namanya sejarah takala sedekah atau kurban. Nah, Habil diterima sedangkan Kabil tidak diterima teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke masa Nabi Ibrahim teman-teman. Ada perintah untuk berkurban ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkurbankan anaknya Ismail ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman sejarah itu ya. Setelah itu apa coba? Allah memberikan kekuasaan, memberikan suatu yang tidak pernah dirancang oleh pikiran manusia, apa? Memerintahkan untuk Ismail dipenggal lehernya atau disembelih. Akan tetapi Allah menggantikannya dengan apa? Dengan sesembahannya yang diberikan oleh Habil. Kalau teman-teman memikirkan sejarah jauh itu. Jadi pas tatkala Ibrahim ingin menyembelih Ismail, diangkatlah Ismail dan tidak jadi disembelih, akan tetapi diganti dengan kurbannya Habil. Makanya itu kurban Habil itu atau hewan ternaknya Habil itu hewan ternak yang berada dari surga, turun dari surga, naik ke surga lagi, turun ke bumi lagi dan diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Nah, jadi itulah sejarahnya. Maka jadi kenapa saya menceritakan ini, jadi teman-teman perbanyaklah bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah TKI Masjid Darul Hamka mungkin siap menerima kepada teman-teman yang mempunyai kelebihan rezeki atau lain sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Diken. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bang Rusti yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada santriwan-santriwati yang sudah berkenan untuk hadir dan mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Semoga di subuh berikutnya teman-teman masih bisa hadir ya, dan diharap jumlahnya makin meningkat gitu. Saya tutup ya Bang. Boleh, monggo. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diken. Sama-sama Bang, terima kasih juga.